Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ceks Cendekia Siroh, kembali lagi di channel Cendekia Siroh. Alhamdulillah, sekarang kita udah memasuki part 4 kisah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, jadi teman-teman yang belum nonton dari part 1 sampai part 3 disarankan untuk tonton dulu ya. Habis itu baru kita dengarkan yang part 4 agar tidak terjadi kebingungan gitu ya. Oke, langsung aja check it out. Nah teman-teman, diriwayatkan dalam riwayat yang lemah bahwa yang diminta Khadijah untuk menyampaikan kesedihan beliau di persunting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teman dekatnya yang bernama Nafisah binti Maniyah atau Muniyah ya, dan Rasulullah pun menyetujuinya. Jadi di part sebelumnya kita ada bahas tentang ini. Ternyata di sini dikatakan bahwa riwayatnya itu lemah teman-teman ya, tapi bukan berarti tidak benar, cuman periwayatnya itu lemah. Kemudian di part sebelumnya juga kita mengatakan kita bahas bahwa yang menikahkan Khadijah adalah pamannya, yaitu yang bernama Amr bin Asad, karena ayahnya sudah meninggal. Nah, tapi para ulama itu berselisih pendapat gitu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Nah, Ibnu Ishaq menyatakan yang menikahkan adalah ayahnya Khadijah, yaitu Khuwailid bin Asad, bapaknya Khadijah lah. Nah, sedangkan ulama lainnya menyatakan yang menjadi walinya adalah pamannya yang bernama Amr bin Asad. Jadi memang ada dua pendapat gitu ya teman-teman. Nah, ada juga yang menyatakan walinya adalah saudaranya yang bernama Amr bin Khuwailid. Yang rajih insya Allah adalah bapaknya sendiri yang menikahkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga terdapat perbedaan pendapat tentang usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Waqidi menyatakan umurnya kala itu 40 tahun, dan inilah yang terkenal secara umum. Jadi memang kita sering mendengar bahwa ya Khadijah, Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Rasulullah ketika umur 40 tahun, sedangkan Rasulullah umur 25 tahun ya teman-teman. Namun Ibnu Ishaq menyatakan usia Khadijah kala itu 28 tahun. Memang tidak terdapat satu riwayat pun yang sahih tentang usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun melihat anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan Khadijah, yaitu berjumlah 6 orang, semuanya dilahirkan sebelum kenabian, kecuali Abdullah. Beliau menikah dan tinggal menetap di rumah Khadijah dan memperoleh anugerah 6 orang anak, 5 anak lahir sebelum kenabian dan 1 setelah kenabian. Mereka adalah, ini juga udah kita bahas di part sebelumnya, cuman kita ini reminderkan lagi ya teman-teman ya. Al-Qasim yang meninggal masih kecil, ini seorang laki-laki ya teman-teman. Kemudian ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah yang lahir setelah kenabian dan dipanggil juga dengan panggilan At-Tahir atau At-Tayyib. Seluruh anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia ketika masih kecil, yaitu tadi Qasim dan Abdullah. Sedangkan anak-anak yang perempuan, putri-putrinya, berumur panjang dan mendapati kenabian dan masuk Islam, serta berhijrah bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah membina keluarganya di rumah tersebut sampai Khadijah meninggal di sana. Sepeninggal sang istri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tetap menghuni rumah tersebut sampai berhijrah ke kota Madinah. Umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun, sedangkan umur Khadijah saat menikah dengan Rasulullah diperselisihkan oleh para ulama dalam dua pendapat. Satu, pendapat pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqatnya melalui jalan Al-Waqidi Muhammad bin Umar bahwa umur Khadijah adalah 40 tahun. Tetapi periwayatan Al-Waqidi di sisi para ahli hadis tidak diterima karena statusnya matruk. Pendapat kedua, Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya umur Khadijah ketika menikah dengan Nabi adalah 28 tahun, dan inilah pendapat yang masyhur di masyarakat karena kitab sirah yang banyak tersebar di masyarakat adalah kitab sirah Ibnu Hisham yang merupakan ringkasan dari kitab sirah Ibnu Ishaq. Namun, kedua pendapat di atas tidak disokong dengan dalil yang kuat. Pendapat pertama, di dalam sanadnya ada perawi yang ditinggalkan riwayatnya.
atau matrukul hadis, yaitu Al-Waqidi. Sedangkan yang kedua yaitu pendapat Ibnu Ishaq, tidak ada sanadnya. Oleh karena itu, usia Khadijah menikah dengan Nabi bisa jadi berusia 40 tahun atau 28 tahun. Hal yang menguatkan pendapat bahwa umur Khadijah tatkala menikah dengan Rasulullah adalah 28 tahun, yaitu setelah menikah dengan Nabi, beliau melahirkan 6 orang anak, yaitu Al-Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, dan Abdullah. Sulit terbayangkan seorang wanita berumur 40 tahun masih bisa produktif melahirkan 6 orang anak. Wallahu a'lam bishawab. Namun, ada dalil pula yang menguatkan bahwasannya Khadijah itu menikah ketika umur 40 tahun, karena Khadijah hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Seandainya Khadijah menikah di umur 28 tahun, maka Khadijah akan meninggal sekitar 53 tahun kan teman-teman, kalau misalnya Khadijah umur 28 tahun menikah dengan Rasulullah. Dan umur 53 tahun ini seorang wanita tuh masih terlihat cantik. Dan ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan Nabi SAW jika menyebut tentang Khadijah, maka ia pun memujinya dengan pujian yang sangat indah. Sehingga pada suatu hari aku cemburu. Aku berkata, terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya. Ia seorang wanita yang sudah tua atau ompong. Allah telah menggantikannya buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Maka Nabi berkata, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakanku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku, dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita lain. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Aisyah berkata, Halah binti Khuwailid saudari Khadijah menemui Rasulullah SAW. Maka Nabi pun mengingat suara Khadijah, yaitu karena suara Halah mirip dengan suara Khadijah. Lalu Nabi pun berubah hatinya karena gembira gitu ya teman-teman. Maka Nabi berkata, itu Halah. Aisyah pun cemburu, aku pun cemburu, aku di sini Aisyah ya. Dan aku berkata, yang engkau kenang itu adalah seorang wanita tua dari wanita-wanita tua Quraisy yang merah gusinya telah meninggal dunia di telan masa, dan Allah telah menggantikan bagimu yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan Aisyah bahwa Khadijah meninggal dalam keadaan giginya telah ompong menguatkan bahwa Khadijah meninggal pada umurnya yang sudah 60 tahun lebih dan menikah dengan Rasulullah saat berumur 40 tahun. Karena jika umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi adalah 28 tahun dan ia hidup berumah tangga bersama Nabi sekitar 25 tahun, berarti tatkala Khadijah meninggal berarti berusia 53 tahun, dan seorang wanita berumur 53 tahun biasanya belum ompong giginya. Berbeda jika tatkala ia meninggal berumur 65 tahun, maka kemungkinan sudah ompong sangat besar, dan wanita 40 tahun mungkin saja masih bisa melahirkan, apalagi orang-orang Arab. Wallahu a'lam bishawab. Mulailah ujian yang keras menimpa kaum muslimin dengan berbagai macam bentuknya. Akan tetapi, Khadijah berdiri kokoh bak sebuah gunung yang tegar, kokoh dan kuat. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 1-2. Bantuan Ummul Mukminin setelah taufik dari Allah terhadap dakwah amatlah banyak. Kalau seandainya kita sebutkan satu saja sebagai orang pertama yang beriman, tentu itu sudah cukup sebagai keutamaan beliau. Itu sangat penting bagi Rasulullah, sangat penting untuk beliau diterima di lingkungannya, karena istrinya adalah orang pertama yang beriman. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya. Kehidupan yang tenang dan nyaman berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan. Kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tidak mengurangi rasa cintanya kepada suaminya. Bahkan ia bertambah cinta kepada sang suami. Bertambah cinta pula terhadap agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Terkadang juga Khadijah merasa sangat khawatir dengan Rasulullah, sehingga beliau mengirimkan utusan ke tengah kota Mekah untuk memberi kabar Rasulullah supaya Khadijah merasa tenang dan damai selama ditinggal oleh Rasulullah.
Terkadang juga Khadijah mengutus anaknya yang masih kecil Fatimah agar berjalan dan ikut di belakang Rasulullah untuk melindungi beliau dari hal yang membahayakan Rasulullah, serta dapat mencegah mereka mencaci maki Rasulullah jika Fatimah ikut bersama beliau. Perhatian Khadijah semakin bertambah di saat Rasulullah mulai melakukan dakwah yang secara terang-terangan, karena masyarakat yang membenci beliau juga terang-terangan mau membunuhnya. Allah memilih kedua putranya yang bernama Abdullah dan Al-Qasim untuk menghadap Allah tatkala keduanya masih anak-anak, sedangkan Khadijah tetap bersabar. Beliau juga melihat dengan mata kepalanya bagaimana syahidah pertama dalam Islam yang bernama Sumayyah tatkala menghadapi sakaratul maut karena siksaan para taghut yang hingga jiwanya menghadap Sang Pencipta dengan penuh kemuliaan. Ini juga kita udah bahas ya teman-teman, boleh dilihat di kisah Sumayyah binti Kharbat atau Khayyat radhiyallahu anha. Beliau juga harus berpisah dengan putri dan buah hatinya yang bernama Ruqayyah, istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena putrinya hijrah ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan dinnya dari gangguan orang-orang musyrik. Beliau menyaksikan dari waktu ke waktu yang penuh dengan kejadian besar dan permusuhan. Akan tetapi tidak ada istilah putus asa bagi seorang mujahidah. Beliau melaksanakan setiap apa yang diperintahkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sebelumnya, beliau juga telah menyaksikan seluruh kejadian yang menimpa suaminya Al-Amin As-Sadiq Rasulullah SAW, yang mana beliau berdakwah di jalan Allah, namun beliau menghadapi segala musibah dengan kesabaran. Semakin bertambah berat ujian, semakin bertambahlah kesabaran dan kekuatannya. Beliau campakkan seluruh bujukan dan kesenangan dunia yang menipu, yang hendak ditawarkan dengan akidahnya. Pada saat-saat itulah beliau bersumpah dengan sumpah yang menunjukkan keteguhan dalam menetapi kebenaran yang belum pernah dikenal orang sebelumnya dan tidak bergeming dari prinsipnya walau selangkah semut. Begitupun Rasulullah SAW, beliau bersabda, demi Allah wahai paman, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku yang binasa karenanya. Begitulah Sayyidah Mujahidah tersebut telah mengambil suaminya Rasulullah SAW sebagai contoh yang paling agung dan tanda yang paling nyata tentang keteguhan di atas iman. Oleh karena itu, kita mendapatkan tatkala orang-orang Quraisy mengumumkan pemboikotan mereka kepada kaum muslimin untuk menekan dalam bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, kemudian mereka tulis naskah pemboikotan tersebut dan mereka tempel pada dinding Ka'bah. Khadijah tidak ragu untuk bergabung dengan kaum muslimin bersama dengan kaumnya Abu Thalib, dan beliau meninggalkan kampung halaman tercinta untuk menempa kesabaran selama 3 tahun bersama Rasul dan orang-orang yang menyertai beliau menghadapi beratnya pemboikotan yang penuh dengan kesusahan dan menghadapi kesewenang-wenangan para penyembah berhala. Hingga berakhirlah pemboikotan yang telah beliau hadapi dengan iman, tulus, dan tekad baja yang tak kenal lelah. Sungguh, Sayyidah Khadijah telah mencurahkan segala kemampuannya untuk menghadapi ujian tersebut di saat berumur 65 tahun. Selang 6 bulan setelah berakhirnya pemboikotan itu, wafatlah Abu Thalib, kemudian menyusul pula seorang mujahidah yang sabar, semoga Allah meridai beliau, yakni 3 tahun sebelum hijrah. Kisah lain yang akan lebih menguatkan bagaimana Khadijah sangat berperan dalam mendukung perjuangan dakwah Rasulullah adalah ketika Rasulullah SAW bangkit menyampaikan risalah, tampil menyeru kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Maka mereka mendustakan beliau dan melecehkan dakwah beliau, sementara Khadijah justru sebaliknya, menjadi pendukung beliau dalam menghadapi pelecehan tersebut. Dia berbuat apa yang dapat diperbuatnya untuk meringankan beban Muhammad SAW, sampai pun akhirnya terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dan kerabat. Diakibatkan semakin hari semakin banyak pengikut Rasulullah. Hal itu membuat geram kaum musyrikin. Akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk memboikot Rasulullah dan pengikutnya. Boikot itu akan berakhir jika Rasulullah berhenti berdakwah dan meninggalkan agama baru itu.
Dalam peristiwa tersebut, orang-orang Quraisy membuat perjanjian tertulis yang isinya memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib secara total. Orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah. Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim pun begitu menderita, kekurangan makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tidak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Bayangkan, Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli atau menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Penderitaan seperti apa yang akan terjadi kalau demikian keadaannya? Dalam keadaan tersebut, Khadijah yang bukan bagian dari Bani Hashim tetap menemani sang suami. Padahal ia dulunya wanita kaya raya dan berkecukupan. Inilah jalan dakwah, memang tidak mudah. Sehingga pasangan hidup orang-orang yang meniti jalan dakwah pun adalah orang-orang yang tangguh. Sekali lagi, inilah di antara alasan Nabi senantiasa mengenangnya dan tidak melakukan poligami saat bersamanya. Sekali lagi, kita renungkan pula, jodoh seseorang itu sekadar kualitas dirinya juga. Mereka tidak memiliki dan menerima tawaran nikah dari kaum muslimin, tidak menjual dan membeli apapun kepada dan dari kaum muslimin, dengan tujuan agar kaum muslimin menaruh ketidakpercayaan kepada Rasulullah SAW, yang akhirnya kaum muslimin meninggalkan Rasulullah SAW dan meninggalkan Islam. Jadi itu tujuan mereka, teman-teman. Nah, jika ini terjadi, Muhammad SAW akan terkucil sendirian dalam kondisi seperti itu, dan mereka berharap Nabi Muhammad akan mencapai dakwahnya. Tetapi apa yang akhirnya terjadi? Pemboikotan itu tidak memberi pengaruh sedikit pun bagi para sahabat maupun Rasulullah dan para pengikutnya. Sebaliknya, semakin mengukuhkan keimanan mereka, kekuatan, dan keteguhan orang-orang mukmin yang menyertainya tidak surut. Masya Allah, luar biasa ya Rasulullah dan para sahabat. Masya Allah. Termasuk Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid senantiasa berada di samping Nabi Muhammad SAW, memberikan pembelaan terhadap beliau, bergabung bersama Rasulullah dalam memikul penderitaan karena sikap kaumnya dengan jiwa yang ridho dan sabar. Hingga akhirnya setelah lebih dari 3 tahun, pemboikotan tersebut pun dicabut oleh orang kafir Quraisy sendiri. Masya Allah teman-teman, itu dia tadi part 4 kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Insyaallah kita lanjut di part berikutnya mengenai kisah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga tadi telah kita dengarkan gitu ya teman-teman, bahwa luar biasa gitu ya pengorbanan dari Sayyidah Khadijah gitu dalam mendukung dakwahnya Rasulullah gitu. Semoga kita bisa menirunya ya teman-teman. Beliau sudah mengorbankan hartanya teman-teman, kemudian tidak bergetir gitu hatinya, tidak ingin yang namanya itu ingin keluar dalam mendukung Rasulullah, enggak, tapi tetap terus mendukung Rasulullah sampai akhirnya diboikot selama 3 tahun gitu, dan mengalami kekurangan makanan keluarganya, sehingga semua harta Khadijah pun di situ dikasih gitu kan untuk masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa meneladani ya teman-teman ya. Dan ini adalah sumber artikel ya yang saya ambil tulisannya, kemudian di mix and match gitu. Nah, pertama dari salam.ui.ac.id, news.tik.com, kisahmuslim.com, muslimanews.com, rilia.net, manyokia1.sch.id, darunaja.com, muslim.okezon.com, dakwatuna.com, blogmza.blogspot.com, rumahsyo.com, almanahaj.or.id, muslimah.or.id, firanda.com, republika.co.id, kalam.sindennews.com, kumparan.com, suara.com, vimela.com. Dan ini insyaallah sumber-sumbernya kredibel semua ya teman-teman ya, karena sudah saya cari juga nih mana website-website yang insya Allah itu memberikan informasi yang benar-benar valid. Adapun sumber buku, yang pertama itu ada Khadijah ketika rahasia mim tersimpan, kemudian revisi politik perempuan, Ar-Rahiqul Maktum, The Woman of Madinah, Muhammad kisah hidup Nabi berdasar sumber klasik, Teladan Agung Wanita Mukminah, mereka adalah para sahabiat, Mulut yang terkunci, 50 kisah haru para sahabat Nabi, Sirah Nabawiyah, Tangga tanpa problema, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari, Kitab Al-Isabah, biografi para sahabat, Syiar A'lamun Nubala, Imam Az-Zahabi, Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, Wanita-wanita kebanggaan Islam, karya Umar Ahmad Ar-Rawi, Dari Puncak Baghdad, karya Tamim Ansari, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, karya Imam An-Nawawi, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani,
As-Sirah As-Sahihah karya Dr. Akram Dia Al-Umari, Tarikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Teladan Perilaku Umat karya Tahiyah Al-Ismail, Lebih Sukses Berdagang ala Khadijah dan Abdurrahman bin Auf karya Ahmad Ashraf Fitri. Nah, ini sumber PDF atau penelitian. Yang pertama adalah kontribusi Khadijah radhiyallahu anha dalam periwayatan hadis, dan yang kedua adalah skripsi Siti Khadijah Ummul Mukminin, biografi dan peran dalam mendampingi Rasulullah oleh Syarifatil Munawwarah dari UIN Alauddin Makassar. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua teman-teman yang udah saya ambil gitu ya tulisan-tulisannya. Semoga menjadi amal jariah dan semoga bermanfaat gitu untuk kita semua. Oke teman-teman, sekian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran telah menonton. Silahkan nanti simak kisah Khadijah radhiyallahu anha di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.